Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Serang resmi menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan tahun 2026 dalam rapat paripurna. Berbagai persoalan krusial, mulai dari infrastruktur jalan, penanganan banjir hingga penerangan jalan umum atau PJU, mendominasi aspirasi warga di daerah pemilihan atau dapil. Anggota DPRD Kota Serang menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang pada masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 pada Rabu 18 Februari 2026. Penyampaian hasil reses disampaikan oleh perwakilan masing-masing daerah pemilihan 1 hingga dapil 6 kepada Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia yang mendampingi Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto yang memimpin jalannya rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto mengungkapkan bahwa hasil reses di Dapil Serang 1 menunjukkan permintaan masyarakat yang masif terhadap penuntasan betonisasi jalan dan penataan drainase. Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain perumahan Bumi Agung dan Gria Lopang Indah. Begitu banyak aspirasi masuk, diantaranya permintaan betonisasi yang belum tuntas. Selain itu, drainase di perumahan-perumahan yang belum tertata diminta segera dinormalisasi. Roni juga menekankan solusi teknis terkait gorong-gorong di bawah jalan tol yang kerap memicu banjir di wilayah Bumi Agung 1 RW 12 yang menyampaikan kepada Pemkot Serang agar segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Untuk penganggaran, DPRD Kota Serang akan mengawal masuk dalam pokok pikiran atau pokir DPRD untuk alokasi tahun 2027. Hari ini kan kita sudah menerima, kita sampaikan ke Wali Kota, dan tadi juga langsung ditindaklanjuti, disampaikan ke OPD-OPD terkait. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dan harus jadi perhatian. Nanti pas anggaran 2027 tentunya nanti kita alokasikan anggarannya. Insya Allah kalau untuk untuk hasil reses insya Allah akan menjadi perhatian bagian dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Solusi banjir dan normalisasi sungai senada dengan Roni. Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri memberikan catatan teknis mengenai pengendalian banjir. Menurutnya perlu ada peningkatan kapasitas gorong-gorong dari diameter 80 cm menjadi 2 meter untuk memperlancar debit air. Menurut Hasan, ada aspirasi masyarakat agar dilakukan normalisasi sungai dan penataan embung di Banten Indah Permai sebelum proyek gorong-gorong dimulai. Pihaknya juga mengusulkan pembuatan sodetan ke arah Sungai Cibanten di daerah Kidemang untuk memecah titik kumpul air. Mohon di hilirnya itu diperbaiki dulu, kan ada embung tuh di BIP tuh ya, itu ditata dulu, diperbaiki, termasuk ada normalisasi sungai yang mengalir ke sana. Itu opsi pertama. Termasuk yang satu lagi adalah yang kewenangan provinsi nih, yang sungai yang mengalir di Lopang itu tuh Pak Roni, itu. Nah itu kan ujungnya di terowongan ya, dan mengalir ke Prontes itu kesananya kecil. Nah itu ada aspirasi, bagaimana kalau dibuat sodetan dari situ ke arah komplek Kidemang ya, ke arah Kidemang. Wakil Ketua DPRD Farhan Aziz menyoroti perlunya pergeseran fokus anggaran pada tahun 2027. Ia menilai meski pembangunan proyek besar seperti alun-alun memiliki dampak investasi, pemerintah Kota Serang harus mulai mengerem program yang sifatnya hanya ekspresi simbolis dan kembali ke kebutuhan dasar. Karena ada masalah urban seperti sampah, banjir, dan kemacetan selalu repetisi setiap tahun. Di tahun 2027, Farhan akan mendorong anggaran lebih besar ke drainase dan betonisasi. Kita akan berencana di tahun 2027 dan ketika membahas anggaran di tahun ini ya, untuk tahun 2027 akan lebih menekankan tentang pentingnya menyelesaikan masalah-masalah urban dan sedikit menurunkan tempo untuk menjalankan program-program yang itu besar tapi sebenarnya nggak langsung direct menyelesaikan masalah-masalah urban. Contoh yang ini kayak contoh yang alun-alun, dia bagus, dia sangat meningkat, bisa jadi menjadi ikon, tapi kan nggak langsung menyelesaikan masalah urban, di mana mereka menyerap banyak anggaran, benar nggak? Nah, hal-hal kayak gitu akan kita kurangi, yang kita coba rem di tahun 2027 agar anggaran kita alihkan ke hal-hal yang kayak tadi itu, drainase, betonisasi di perumahan-perumahan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyatakan telah menginventarisir laporan reses DPRD. Agis mengakui perbaikan jalan dan PJU merupakan dua hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di seluruh kecamatan. Terkait perbaikan jalan, menurut Agis kemungkinan besar dimulai Maret nanti untuk menghindari puncak musim hujan. Untuk PJU, menurut Agis melalui program Serang Menyala, pihaknya memetakan ada sekitar 10.000 titik kebutuhan di Kota Serang.
Agis menyebut realisasi pemasangan akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. Teknis detailnya menurut Agis di Dinas Perhubungan dan dinas terkait. Jadi tadi kalau saya baca sekilas aspirasinya kebanyakan terkait tentang perbaikan jalan dan PJU. Itu yang paling banyak dominasi hampir di setiap kecamatan. Nah ini akan kita coba inventarisir dan pastinya akan menjadi prioritas ke depan untuk kemudian kita perbaiki. Ya kalau total nih ya, kalau total yang di Kadisub itu titiknya lebih dari 10.000 ya. Kalau dilihat nih di pemetaan, nah ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Gitu kan. Pemetaannya kira-kira ada berapa? Nanti kita teknis nanti tuh prioritas mana yang duluan karena sesuai dengan anggaran yang ada. Oke.